Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang akan memberkati kita. Dan harapan saya teman-teman muda, apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda sekalian, yaitu relationship atau hubungan yang tepat dan yang terbaik itu seperti apa. Dan please bukalah hatimu supaya teman-teman muda bisa diberkati dan kemudian punya hubungan yang tepat dan yang terbaik. Nah, hubungan yang tepat dan yang terbaik itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, karena banyak saya dapati anak-anak muda ya menjalani hubungan dasarnya salah, pondasinya salah. Menjalani hubungan mereka dasarnya cuma ketampanan, mereka dasarnya cuma cantik, mereka dasarnya cuma pintar style ya, mereka dasarnya cuma kaya, pekerjaan bagus. Nah, kalau ini yang menjadi dasarnya, maka ini sebuah kesalahan besar. Saya banyak dapati ya pasangan yang cowoknya tampan, ceweknya cantik, atau pernikahan yang berhasil, yang kaya ya, maksudnya kaya, diberkati dan pekerjaan bagus, tapi akhirnya berantakan. Nah, kenapa? Karena membangun sebuah pernikahan kelak tidak cukup hanya modal tampan, tidak cukup hanya modal cantik, tidak cukup juga hanya uang yang banyak atau pekerjaan yang bagus. Membangun sebuah rumah tangga ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, berikut ini membangun sebuah hubungan berpacaran dan kemudian akan menikah yang tepat dan yang terbaik, ada beberapa hal. Yang pertama, terdiri dari dua orang, artinya terdiri dari dua orang, si pria dan si wanita yang sama-sama berkualitas. Nah, sama-sama berkualitas dalam arti bahwa si pria ataupun si wanita sudah sangat-sangat matang, sudah sangat-sangat dewasa, sama-sama bekerja ya, apalagi si pria wajib bekerja, sudah ada perencanaan ya, sudah ada kejelasan. Jadi sama-sama berkualitas, tidak hanya sekedar pacaran-pacaran, tidak hanya sekedar senang-senang, tidak sekedar happy-happy saja, tapi sudah berkualitas. Artinya memikirkan jauh ke depan daripada sekedar cinta-cintaan. So itu yang pertama, relationship yang tepat dan terbaik adalah keduanya, perempuan dan wanita, sama-sama berkualitas. Yang kedua adalah hubungan yang saling membangun. Nah, saling membangun ini artinya saling memberi semangat, saling memotivasi, saling mendoakan ya, saling bisa diandalkan. Makanya begini, kata sepadan itu bukan sesama suku, bukan. Kata sepadan itu bukan sama-sama kulit putih. Kata sepadan itu bukan sama-sama sarjana ataupun S2, S3, bukan. Tapi kata sepadan artinya dia saling membangun. Nah, ini yang penting sekali. Nah, teman-teman muda, Anda yang menjalin hubungan hari ini, bagaimana relationship-mu? Apakah saling membangun? Atau justru saling mencurigai, saling menjelekkan, atau meragukan? Bagaimana relationship-nya? Sebab ini sangat-sangat penting untuk di kemudian hari, untuk masa depan di kemudian hari. So, anak-anak muda, yang pertama adalah keduanya berkualitas. Yang kedua adalah saling membangun. Dan yang ketiga adalah relationship yang tepat dan terbaik. Maka yang ketiga adalah hubungan yang saling mengasihi. Saling mengasihi. Kekuatan dari sebuah hubungan adalah kasih.
Mengapa saya bilang kasih? Karena dalam hidup ini biasa itu yang namanya tantangan. Dalam hidup ini biasa yang namanya masalah. Nanti ketika kita menjalin sebuah rumah tangga di kemudian hari, atau yang sekarang berpacaran, maka pasti akan ada masalah, akan ada tantangan. Namanya juga dalam kehidupan. Tapi begitu ada kasih di dalamnya, maka masalah akan selesai, tantangan akan selesai. Karena apa? Kasih akan buat kita rendah hati. Kasih akan buat kita minta maaf. Kasih akan buat kita memaafkan. Jadi kasih itu adalah pondasi atau kekuatan dari sebuah hubungan. Mengapa ada perpisahan atau perceraian? Karena sudah tidak ada lagi kasih di sana. Kasih itu menerima segala kekurangan pasangan dan membantu dia untuk dia berubah. Ibarat mobil. Kalau mobil rusak, kita tidak buang. Kalau mobil rusak, kita tidak tinggalkan begitu saja. Kalau mobil rusak, kita harusnya perbaiki, benerin itu mobil. Nah, sama juga dengan hubungan, apalagi pernikahan. Kalau ada masalah, baik pasanganmu ataupun kamu, maka diperbaiki. Nah, untuk bisa saling memperbaiki, maka dibutuhkan kasih. Kasih itu yang buat kita rendah hati. So, teman-teman muda, dalam hubunganmu, apakah kasih yang terutama? Atau kesombongan? Atau keangkuhan? Atau merasa hebat? Atau merasa the best? Apa yang menjadi pondasi dalam hubungan? Harapan saya, doa saya, hubungan yang teman-teman bangun, hubungan yang dibangun di atas kasih. Karena kasih akan membawa hubungan itu berkemenangan dan kuat sampai kapanpun. So, yang ketiga adalah saling mengasihi. Yang keempat adalah hubungan yang memiliki visi dan perencanaan. Jadi relationship yang tepat dan terbaik adalah yang punya visi dan perencanaan. Artinya waktu yang terbaik adalah, waktu yang tepat adalah, coba perhatikan pasanganmu, terkhusus yang dia pria, apakah dia punya visi. Sebab prialah di kemudian hari akan menjadi imam. Sebab prialah di kemudian hari yang akan jadi pemimpin di rumah tangga. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana masa depan rumah tanggamu kelak kalau sang pemimpin atau imam tadi dia tidak punya visi, dia tidak punya perencanaan. So, jangan salah menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak punya visi, tidak punya perencanaan. Karena pasti engkau akan dirugikan. So, relationship yang tepat dan terbaik adalah memiliki visi dan perencanaan. Artinya, pastikan dulu dia punya visi dan perencanaan. Maka relationshipmu adalah relationship yang tepat dan yang terbaik. Karena firman Tuhan bilang, tanpa visi atau tanpa wahyu, maka liarlah. Jadi hubungan akan menjadi liar, hubungan akan tidak punya masa depan kalau tidak punya visi, apalagi perencanaan. So, teman-teman, tanyakanlah pasanganmu, ya, tanyalah pasanganmu, apa sih visinya? Apa sih rencananya? Apa yang akan coba dia lakukan? Apa? Kalau dia bilang, I don't know, saya nggak tahu, dan nggak tahu juga mau kemana hubunganmu dibawa, maka itu bukanlah waktu yang tepat untuk engkau menjalin relationship dengan dia. Bukan waktu yang tepat untuk engkau menjalin hubungan dengan dia, sebab engkau akan dirugikan di kemudian hari. Nah, yang berikutnya, yang kelima, relationship yang tepat dan yang terbaik adalah hubungan yang menjaga, saling menjaga perasaan. Saya banyak dapati, ya, harusnya kan hubungan berpacaran atau menikah adalah kabar sukacita. Artinya kita ada yang memperhatikan, kita ada yang mendukung.
Nah, tapi saya dapati ada orang-orang yang justru ketika berpacaran ataupun menikah, justru tertekan, justru stres jadinya. Tidak ada damai sejahtera, penuh dengan ketakutan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena hubungannya, pasangannya tidak menjaga perasaan pasangannya, justru melukai perasaannya. So, penting sekali memiliki pasangan yang mengerti perasaan kita, mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan. Penting sekali punya pasangan yang mengerti itu, yang mengerti perasaanmu. So, teman-teman muda yang mendengar ini, apakah pasanganmu mengerti perasaanmu atau mengabaikan perasaanmu? Cobalah renungkan baik ini yang saya sampaikan ini teman-teman muda, sehingga engkau tidak dirugikan, tidak membuang-buang waktu, apalagi sampai engkau dikecewakan. Nah, kemudian relationship atau hubungan yang tepat dan yang terbaik yang keenam adalah hubungan yang memiliki kesabaran. Orang sabar itu keren. Orang sabar itu pasti penuh kelemah lembutan. Bayangin kalau Anda punya pasangan yang sabar. Orang yang sabar penuh berkat Tuhan. Ya, jadi relasi atau hubungan yang tepat dan terbaik adalah relasi atau hubungan yang punya kesabaran. Cobalah perhatikan pacarmu, apakah dia punya kesabaran atau justru orangnya tidak sabaran. Orang kalau tidak sabaran akan mengalami banyak kerugian. Orang yang tidak sabaran akan tabrak sana sini karena tidak sabar. Orang kalau tidak sabar tidak tenang, tapi orang sabar itu tenang. Orang kalau tidak sabar tidak fokus. Orang sabar itu fokus. So, kesabaran itu sangat penting. Kalau ada masalah ya, kalau kamu punya kekurangan, kalau kamu punya kelemahan, dia sabar menuntunmu, dia sabar memotivasi kamu, dia sabar memberi kamu semangat, sampai keduanya sama-sama bertumbuh, sama-sama berbuah, sama-sama menjadi berkat dan menginspirasi banyak orang lain. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Hanya satu jawabannya, karena ada kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, selesai. So, kesabaran itu sangat penting. Apakah Anda yang menonton ini, apakah Anda orang sabar? Pacarmu orang sabar? Apakah orang sabar atau tidak? Dan yang terakhir adalah relationship yang tepat dan terbaik adalah hubungan yang mengutamakan Tuhan. Pastikan dia, pasanganmu adalah yang mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, termasuk kamu. Kalau dia mengutamakan Tuhan, maka kamu akan diuntungkan. Diuntungkan dalam arti apa? Kalau Tuhan saja dia kasihi, maka dipastikan dia akan mengasihi engkau. Kalau Tuhan sebaliknya, kalau Tuhan tidak dia takuti, maka mana mungkin engkau akan ditakuti atau dikasihi. So, kalau dia mengutamakan Tuhan, maka dia akan mengasihi engkau. Nah, dari mana kita tahu dia mengutamakan Tuhan? Sederhananya begini, dia rajin beribadah. Dari mana kita tahu dia takut Tuhan? Sederhananya, dia rajin pelayanan, dia rajin sosial, memberi. Sederhananya begini, dia rajin sama-sama baca firman dengan kamu, sama-sama berdoa dengan kamu. Dilakukan dengan kesukaan, dilakukan dengan hati yang bersuka cita, bukan paksaan ataupun pamer. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa orang ini takut Tuhan dan mengutamakan Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Milikilah relationship yang tepat dan terbaik dengan cara amati ketujuh hal tadi, yang tadi, terus pelajari, baru kemudian terima yang terbaik. Ketika engkau amati,
pelajari, dan kemudian menjalin hubungan dengan orang demikian yang memenuhi ketujuh standar tadi. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.